ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Mari perhatikan. Mengucap syukurlah dengan sukacita kepada Bapa yang telah merayakan kamu untuk ambil bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang telah diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia adalah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Damai sejahtera bagi saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat tegak bangkitlah, mari kita mendengarkan Yesus suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Pembacaan diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihlah kami." Lalu Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum, Bisem Hamasyah. Waalaikumsalam. Suasana hening adalah menyentuh kalbu dan nus kita. Keheningan batin dan keheningan nus inilah yang menjadikan Allah melalui rohnya akan berkenan tinggal di dalam kalbu kita. Saudara, di dalam bacaan tadi kita dapat melihat ada 10 orang yang datang kepada Yesus. Nah, semuanya itu berpenyakit kusta.
Ya, di dalam pemandangan orang Yahudi, orang-orang yang berpenyakit kusta ini dikatakan sebagai orang yang memang disingkirkan dalam pergaulan layak ramai. Dikatakan bahwa ini adalah orang yang sangat berdosa. Ini adalah sangat tidak layak untuk bergaul dan ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya orang yang mempunyai penyakit ini betul-betul tersiksa dan betul-betul tidak bisa bergaul dengan yang lain. Dia datang kepada Yesus agak jauh dan mengatakan, "Ya Yesus, Anak Allah, kasihanlah aku." Kata-kata ini adalah merupakan kata-kata yang rendah hati. Kenapa demikian? Karena dengan mengatakan kasihanlah aku ini menunjuk pada realita bahwa orang-orang ini, ya 10 orang ini sangat tidak layak. Merasa kotor, merasa tersisih, dan tidak benar di hadapan Sang Khalik. Makanya dia memohon belas kasihan. Artinya apa? Artinya hanya yang maha tinggi, hanya yang maha suci, hanya yang maha mulia, itulah yang mampu menolong dan mengangkat harkat martabatnya sebagai manusia. Dikatakan pergilah ke imam-imam. Ya? Jadi orang 10 itu ketika pergi ke Yesus disuruh pergi ke para imam. Apakah mereka menolak? It's not. They follow what Jesus said. Dan pergi kepada priest atau imam. Di tengah perjalanan salah satu dari mereka itu sembuh dan kembali. Dan yang 9 bablas anginnya. Artinya tidak kembali. Nah, yang satu yang kembali ini bahkan dikatakan bukan orang Israel, tapi Samaria. Sedangkan yang 9 adalah orang-orang Israel. Umat pilihan, umat yang betul-betul menjadi umat yang ada sebagai biji mata Allah, tetapi tidak kembali. Nah, ini bisa kita jadikan suatu prinsip di dalam gereja kita yang ortodoks. Yang katanya itu adalah betul-betul ajaran yang suci, mulia, dan adil. Tetapi kalau ajaran, ya ajaran itu tidak diimplementasikan di dalam hidup, akhirnya apa? Menjadi ajaran yang mati. Menjadi ajaran yang tidak berguna, menjadi ajaran yang betul-betul tidak bisa menjadi rahmat bagi orang yang tinggal dan dekat dengan kita. Saudara, ajaran gereja adalah ajaran yang merangkul. Sebagaimana Allah itu adalah merangkul. Nah, kita tahu Kristus itu adalah sebagai the head of the church. Berarti merangkul. Nah, yang dirangkul siapa? Apakah hanya orang percaya? It's not. Tetapi orang yang tidak percaya pun dirangkul supaya apa? Masuk di dalam lingkup pada gembala yang sama dan kandang yang sama. Makanya Kiprianus mengatakan di luar gereja there is no salvation.
Kalau di dalam gereja tidak ada keselamatan, berarti apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya diam dan kita menyanjung dan mengagumi ajaran-ajaran yang kita miliki tanpa kita share kepada orang lain? Atau meng-share ajaran itu hanya pada batas-batas tertentu dan tidak seluruh dunia? Padahal ajaran ini, saudara, digunakan untuk memperbaiki mentalitas, perilaku, dan hati manusia. Makanya, saudara, para bapak gereja telah menekankan berkali-kali di dalam kehidupan kita bahwa hanya mengandalkan teologi without translated in worship and practical life. Dikatakan apa? Ajaran apa? Setan. Jadi ajaran ini harus diterjemahkan dan diwujudkan di dalam penyembahan dan hidup. Nah, melalui penyembahan dan hidup yang didasarkan pada ajaran yang benar inilah, maka sifat Allah, karakter Allah yang Tritunggal itu dapat dilihat oleh orang. Sehingga dengan demikian, orang ini dapat menjadi berkat, orang ini dapat menjadi rahmat, orang ini dapat menerangi siapa saja. Malah justru kalau kita melihat tadi, bukan orang Yahudi yang merasa suci saleh, yang kembali dan dapat mengucap syukur, tetapi orang di luar sana. Siapa? Orang Samaria. Ya kan? Orang Samaria ini adalah orang yang sangat dibenci karena merupakan blasteran. Dibenci. Antara orang Palestina dan Yahudi. Ini orang Samaria. Tidak diakui sebagai saudaranya, tetapi justru bisa menata kalbu, bisa menata nos, dan bisa menerjemahkan itu di dalam hidup. Dia datang kepada Yesus. Mana yang 9? Mana yang mengatakan mempunyai warisan suci? Mana yang mengatakan bahwa dia adalah anak-anak Allah? Tetapi justru orang yang di luar mereka datang. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Allah melalui gerejanya itu bersifat komprehensif, menyeluruh dan merangkul semua. Karena tujuan daripada Sang Sabda menjelma menjadi manusia tidak hanya menyelamatkan sebagian, tapi seluruh dunia. Mengapa? Karena semua itu dicipta oleh Allah. Ya kan? Semua itu dicipta oleh Allah. Kalau Allah menyelamatkan, ya semua diselamatkan. Hanya masalahnya adalah, maukah menggunakan kehendak bebas untuk menerima dengan kebebasan tentang rahmat yang Allah berikan melalui Yesus di dalam gereja kepada kita semua. Ini masalahnya. Karena apa? Karena semua diselamatkan. Karena kita melihat bahwa Allah itu tidak memandang bulu. Ini hijau, ini putih, itu merah, itu hitam. Tidak. Karena hijau, putih, hitam itu adalah menunjuk kepada heterogen, kebermacaman. Dan Allah pun juga bersifat tidak homogen tapi heterogen. Ada Sang Bapa, ya, ada Sang Putra, ada Sang Roh Kudus.
berbeda hipostasis, tetapi satu esensi di dalam kealahan. Lah manusia dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah, berarti manusia itu juga tidak hanya satu yang mempunyai sifat sama, dedek piadek sama, tidak. Tetapi bermacam-macam, dengan mempunyai sifat yang bermacam-macam, budaya yang bermacam-macam. Tetapi kebermacaman ini bukan untuk dipertentangkan dan bukan untuk dimusuhin. Tetapi keberagaman ini adalah merupakan kekayaan yang unik yang menyatukan sebagai wujud daripada gambar dan rupa Allah. Dan keberagaman itu adalah merupakan jati diri daripada manusia. Jadi kalau kita melihat dengan demikian, kita tidak bisa hanya membatasi satu orang dan membuang yang lain, tetapi kita merangkul dunia, baik jagat kecil maupun jagat besar. Makanya dikatakan bahwa mereka mengapa tidak kembali. Nah, artinya bahwa yang 9 tidak tahu ucapan syukur. Allah menginginkan hati kita wening, hati kita bersih. Dan Allah tidak memandang bulu, semua kalau bisa datang kepadaku. Untuk apa? Untuk mendapatkan pembaharuan, untuk mendapatkan kemurnian, dan untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa Allah itu menginginkan melalui gerejanya supaya manusia kembali kepada fitrahnya, yaitu kudus, tak bercacat di hadapan Allah. Nah, penyakit tadi, kalau di sana di dalam bahasa Jawa kata buduk ya Bu ya, itu adalah penyakit kusta yang betul-betul ditakuti, itu menular. Tapi Allah bisa menyembuhkan. Artinya apa? Artinya kedatangan Sang Sabda ini adalah untuk bersih-bersih setiap manusia. Tidak pandang itu orang Israel, tidak pandang itu orang Amerika, tidak pandang itu orang Australia, bahkan juga tidak pandang orang itu orang Gadul. Ya kan? Tetap dipandang oleh Allah karena kita pun juga gambar dan rupa Allah dan ingin menyelamatkan kita. Sebagaimana tadi. Tapi syaratnya adalah humble. Merasa tidak layak. Dan betul-betul kalau sudah merasa tidak layak, maka dia akan taat terhadap yang melayakkan kita, yaitu Sang Khalik Yesus Kristus itu. Dengan demikian kehidupan kita makin lama makin disucikan. Dan itu adalah tujuan hidup kita. Bukan makin lama fighting dan mencari masalah, tetapi kedamaian dan merangkul semua. Sehingga ortodok bisa dilihat. Kata-kata ortodok adalah ortos dan doxa. Penyembahan atau pengajaran yang lurus. Luruskan hatimu, luruskan batinmu, luruskan langkahmu, dan luruskan tindakanmu yang dapat mencerminkan Allah. Dengan demikian kehidupan kita makin baik di hadapan Sang Khalik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.